sedih, semangatlah. Kenia ada masalah. Iya Bu. Boleh Ibu tahu apa masalah Kenia? Kenia lupa ngerjain tugas bahasa Inggris Bu. Oh, karena lupa ngerjain tugas bahasa Inggris sampai sedih kayak gitu. Nggak apa-apa. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Termasuk Ibu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi yang nggak boleh kita larut. Nah, sekarang Ibu penasaran nih. Ngapa kok Kenia sampai tidak bikin tugas bahasa Inggris? Padahal Ibu tahunya Kenia itu anak yang pinter, rajin, disiplin, teliti. Kok tiba-tiba masalahnya sekarang tidak ngerjakan tugas bahasa Inggris? Boleh tahu Ibu apa alasannya? Kemarin tuh kan Kenia ikut ekskul paski Bu. Terus ekskul paski tuh jamnya mulainya tuh siang. Siang jam 2-an gitu. Jadi Kenia kan di ekskul paski tuh udah jadi senior. Terus ada junior yang harus diajar. Nah itu jam latihannya tuh kan siang, tentu panas di lapangan tuh Bu. Ya itu makanya pulangnya tuh jam sore gitu, siap maghrib gitu kan. Pas pulang ke rumah tuh mungkin kecapean kan Bu, lupa mau ngerjain tugasnya. Oh, karena terlalu sibuk ya, capek juga. Kenia ada tanggung jawab yang lain ternyata ya, bimbing paski adik-adik juga ya. Bagus sih, artinya hidup Kenia itu produktif. Tapi kalau menurut Kenia nih, bener nggak sih? Salah ya. Jadi memang kesalahan inilah yang membuat Kenia jadi sedih tadi. Nah, kalau Kenia tahu ini salah, Kenia mau memperbaikinya? Mau. Nah, Ibu pengen tahu gimana sih cara Kenia memperbaiki kesalahan ini? Kenia bakal ngerjain tugas yang nggak Kenia buat. Janji nggak ngulangin kayak gini lagi. Kalau suatu hari Kenia berada pada posisi yang benar-benar jadwalnya padat dan itu menguras tenaga Kenia sampai Kenia benar-benar capek. Nah, bagaimana cara Kenia mengantisipasi kondisi ini? Kalau kayak gitu, apa gitu Kenia harus bisa bagi waktu antara tugas sama yang harus bisa dikerjakan gitu Bu. Pokoknya bagi waktu gitu. Berarti Kenia harus bisa mengatur waktu sesuai dengan skala prioritas ya, mana yang harus didulukan. Ini bagaimana mengatur waktunya biar tidak ada yang tertinggal gitu. Sekarang Kenia sudah dapat solusi terhadap permasalahan Kenia. Kenia siap memperbaiki ini. Siap. Jadi lakukan sesuai yang sudah Kenia rencanakan tadi ya, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Sekarang solusinya udah ketemu, kita udah dapat solusi atas masalah Kenia. Nggak boleh sedih lagi dong. Semangat ya. Oke, sekarang Kenia boleh kembali ke kelas. Kasih ya Bu. Tanggapan saya ketika menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini adalah saya merasa tidak takut, saya merasa termotivasi, dan saya merasa tidak terbebani. Karena dengan cara seperti ini saya bisa bersemangat untuk memperbaiki kesalahan yang saya buat. Nidi. Iya Bu. Nidi tahu kenapa Ibu panggil? Tahu Bu. Kenapa? Karena pas ulangan kemarin Nidi ngasih contekan ke Kenia. Ternyata itu masalahnya ya. Ibu dapat kabar dari guru matematika Nidi dalam masalah, ternyata karena memberi contekan. Nggak apa-apa sih, tidak ada manusia yang luput dari salah kan. Semuanya itu pasti kita bisa perbaiki, bisa kita pulihkan. Nah, cuma Ibu pengen tahu nih, kenapa kok sampai Nidi memberi contekan ke Kenia? Maksudnya sih nggak begitu Bu, cuma karena kasihan saja. Sebelum mulai ulangan dia meminta tolong pada saya. Dia bilang tolong bantu aku kali ini aja. Karena dia memang nggak ngerti sama pelajarannya, juga pun ada kesibukan yang buat dia nggak bisa ngikuti pelajaran tersebut. Jadi dari awal ibu itu ngejelasin, dia sama sekali nggak ada pas saat pelajaran itu. Oh, jadi memang niatnya Nidi pengen bantu teman ya, karena teman nggak ngerti. Tapi kalau Nidi caranya dengan memberi jawaban saat ulangan, bener nggak? Enggak Bu. Salah ya. Kalau Nidi tahu itu salah,
Nidi mau memperbaikinya. Mau Bu. Kira-kira gimana cara Nidi untuk memperbaiki masalah ini? Nidi akan ngajak Kenia untuk belajar bareng. Nidi ajarin dia sampai mengerti, sampai paham, supaya kami nggak melakukan kesalahan itu lagi. Ya benar ya. Jadi cara yang benar itu adalah Nidi bantu Kenianya belajar sampai paham. Nah nanti pas ulangan kalian masing-masing bisa jawab. Ya. Tidak dengan memberi jawaban saat ulangan. Oke. Jadi Nidi siap untuk melakukan itu. Siap Bu. Oke, berarti masalahnya udah clear ya. Nidi pun tahu bagaimana harus menyelesaikan masalah ini. Jadi setelah ini Nidi mau ngapain nih? Nanti Nidi akan menemui guru matematika tersebut. Nidi bakal jelasin sejujur-jujurnya. Nidi bakal ngakuin kesalahan Nidi, dan Nidi bakal ngajarin Kenia sampai dia mengerti pelajaran tersebut. Jadi bisa ya, semangat, belajar yang rajin, jangan sampai ngelakuin kesalahan yang sama ya. Ya. Sekarang Nidi boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Tanggapan saya ketika menyelesaikan masalah dengan cara tersebut adalah saya lebih merasa nyaman, lebih leluasa, tidak terbebani dalam menyelesaikan masalah tersebut. Because